Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fadilah. Di sini saya bersama kedua teman saya, Alfi Oktaviana Dewi dan juga Dini Rahmawati, akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai beberapa kasus. Oke. Untuk kasus yang pertama adalah bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan, beberapa saat kemudian Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Oke, untuk pertanyaan nomor 1, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua? Pertanyaan nomor 2, sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Oke. Menurut kelompok kami, peserta didik mampu mengerjakan soal tersebut karena manusia memiliki struktur pengetahuan di dalam otaknya, yang mana di dalamnya terjadi proses organisasi informasi, yaitu menghubungkan informasi yang diterima dengan struktur yang sudah disimpan di dalam otak. Jadi, waktu pertama kali peserta didik diberikan soal, di dalam otaknya itu membentuk struktur pengetahuan. Kemudian ketika diberikan soal untuk kedua kalinya, eh, struktur pengetahuan itu akan disinkronkan dengan struktur pengetahuan yang sudah disimpan di dalam otak. Teori ini sesuai dengan teori belajar konstruktivisme. Selanjutnya, metode yang sesuai dengan kasus tersebut itu adalah problem based learning, di mana sesuai dengan teori konstruktivisme, teori yang mengemukakan bahwa individu mampu membangun pemahaman peserta pengetahuannya sendiri melalui dengan interaksi dan juga pengalaman-pengalaman. Sesuai dengan problem based learning, karena dalam metode problem based learning, peserta didik diberikan sebuah masalah yang harus dipecahkan. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfi Oktaviana Dewi. Silakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan kasus 2. Kasus 2 di sini itu ada Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Kemudian selanjutnya di sini ada pertanyaan. Pertanyaan di sini ada 2. Yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Dan soal untuk nomor 2, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, di sini kemudian jawabannya itu untuk pertanyaan nomor 1 adalah perlu memahami perkembangan usia siswa-siswinya dan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti menggunakan alat bantu visual, di mana anak-anak lebih responsif dengan visual. Bu Rina dapat
menggunakan alat peraga sebagai media pembelajaran. Contohnya itu bisa dengan permainan, permainan melalui benda-benda ya. Nah, benda-benda ini itu apa aja? Bisa dengan kancing, balok, atau bentuk-bentuk lainnya supaya dapat membantu siswa serta membentuk stimulus memahami konsep bilangan. Nah, untuk yang kedua, ini ada menggunakan konsep bermain sederhana. Konsep bermain sederhana ini siswa pada usia SD cenderung belajar dengan bermain. Bu Rina dapat menggunakan permainan sederhananya yang melibatkan angka. Contohnya, menggunakan dadu saat permainan yang melibatkan perhitungan sederhana. Kemudian yang nomor tiga itu memberikan dukungan individual. Memberikan dukungan individual ini tentu saja anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, Bu Rina, ini perlu memberikan dukungan individual kepada setiap siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Sehingga pada tahapan ini siswa itu menjadi lebih termotivasi dan lebih untuk semangat lagi dalam belajar matematika, terutama dalam hal perhitungan atau berhitung. Selanjutnya, jawaban yang nomor dua. Jawaban yang nomor dua ini adalah teori perkembangan sosial kognitif, di mana mengatakan bahwa anak-anak melewati tahapan perkembangan kognitif yang berbeda-beda, sehingga pendidikan harus disesuaikan dengan tahapan-tahapan tersebut. Tahapan usia SD 5 sampai 6 tahun itu untuk kelas 1 SD. Hal ini itu sesuai dengan teori perkembangan sosial kognitif, ya. Tahap perkembangan kognitif berbeda-beda. Setiap anak itu pasti akan berbeda. Tidak bisa semua anak itu disamaratakan. Kemampuan anak itu kan berbeda-beda. Ada yang pandai dalam bidang kognitif, ada yang lain-lain sebagainya. Jadi tidak bisa disamaratakan. Dan guru harus bisa untuk memahami siswa-siswanya itu tersebut. Oke, dari saya cukup. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Ibu Dini Rahmawati. Silakan. Baik, saya akan mengutarakan untuk kasus 3, yaitu di mana ada Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Untuk pertanyaannya ada 2. Yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Yang kedua, pertanyaannya yaitu prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Untuk jawaban yang pertama, yaitu keputusan Made sudah tepat karena Made mampu mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman nyata siswa dan menjadi motivasi untuk siswa agar lebih berprestasi dalam pembelajarannya. Dan menurut kelompok kami juga pertimbangan Made itu sudah tepat karena Made memberikan contoh deskripsi mengenai sesuatu yang sudah sangat dekat dengan kehidupan peserta didiknya. Dan hal tersebut membiasakan peserta didik untuk mengamati contoh yang disajikan sehingga peserta didik lebih paham dengan penyampaian Made. Untuk jawaban yang kedua, Made menggunakan kasus kontekstualisasi, yaitu mengaitkan dengan pembelajaran, konteks nyata, dan memudahkan dalam memotivasi siswa. Karena pendekatan ini sangat mampu memudahkan pemahaman siswa untuk meningkatkan kinerja belajar siswa. Dan kasus ini dapat dikaitkan dengan teori konstruktivisme, yaitu siswa-siswa lebih baik memahami dan mengingat informasi jika mereka dapat mengaitkan hal tersebut dengan pengalaman pribadi mereka. Baik, itu jawaban dari kasus 3.
Dan saya kembalikan ke hostnya, Mbak Lailatul Fadilah. Oke, terima kasih kepada Mbak Dini dan Mbak Alfi. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.